Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi admin melanjutkan seri game pendek kawan. Game ugal-ugalan, game korban sana korban sini, yang lebih kalian sukai mungkin ketimbang game-game modern saat ini. Dan kebetulan game ini game jadul, terjadi di tahun 954 di Yugoslavia. Yugoslavia sendiri saat ini sudah tidak ada lagi kawan, terpecah menjadi berbagai negara. Nah, untuk seri game pendek kawan, saya tidak akan lama-lama di tahap pembukaan kawan. Tidak seperti game-game turnamen di mana di tahap pembukaan saya juga sering menyebutkan berbagai macam varian yang ada untuk menambah bahan referensi kita bermain kawan. Tapi untuk seri game pendek ini kita hanya akan fokus di middle game saja, di titik kritis saja. Di situ baru nanti akan kita otak-atik langkah terbaiknya, langkah antisipasi kalau ada serangan kawan. Dan game ini memang tidak dimainkan oleh pemain terkenal kawan, tapi ide jebakannya mungkin bisa jadi bahan referensi, inspirasi kalian tiru kalau menemui situasi yang sama. Kita temui pembukaan Katalan tertutup kawan, dan dibuka dengan pion D pukul pion C4. Tentu menteri C2 pilihan utamanya. Nah, di sini pion A6 kawan, tentu saja pion A4, kuda C6, menteri caplok pion C4 cok. Menteri D5 menantang pertukaran, ditolak dengan pengembangan kuda B ke D2. Ada benteng D8 menyerang pion ini, pion E3. Kemudian hitam langsung geser menterinya ke H5, diikuti kuda G4 mungkin menyerang pion H2 ini. Nah, bisa kalian antisipasi dengan pion H3 langsung langkah terkuat. Putih langsung membuat kesalahan di tahap pembukaan dengan pion B3. Berikan tempat bagi gajah keluar kawan. Dimanfaatkan hitam langsung korban pion sementara, buka akses juga bagi gajah terangnya untuk keluar. Diterima pion D pukul pion E5, tidak langsung diambil balik, tentu pertukaran kuda nanti jadinya kawan. Kuda G4 terlebih dahulu dan berikan tekanan bagi petak H2. Nah, di sini menteri ke petak F4 yang terkuat atau usir kuda dengan pion H3 kawan. Memilih menteri mundur ke petak C2, kembali melakukan kesalahan memberikan tempo gajah keluar ke petak F5. Stockfish menyarankan mundur ke petak D1. Memilih blokade dengan pion E4 yang menjadi masalah, tidak ada lagi yang kontrol petak D4 kawan. Kuda D4 serang menteri. Kalau kalian caplok kuda ini, maka tidak ada lagi yang menjaga petak H2 skakmat. Dan menteri ambil pion C7, langkah terkuatnya untuk ambil materi. Memilih mundur ke petak B1. Tidak ada yang kontrol petak E2. Kalau kalian mundur ke petak D1 untuk menjaga petak E2, masalahnya kuda pukul kuda skak, ambil balik kawan. Menteri kalian jatuh. Kalau tidak kalian ambil menggunakan kuda, tidak ada yang menjaga petak H2 skakmat. Setelah serangan kuda D4, menteri memilih mundur ke petak B1. Tidak ada yang menjaga petak E2. Kuda E2 skak. Raja H1. Nah, sekarang giliran kalian melanjutkannya kawan. Temukan killer blow-nya untuk menghancur leburkan pertahanan putih. Silahkan kalian pause video ini untuk beberapa detik. Sudah dalam posisi enak sekali kawan sekarang ini. Oke, apakah kalian menemukan killer blow-nya dari hitam untuk memporak-porandakan pertahanan putih? Benteng meluncur, ambil kuda D2. Stockfish menyarankan langsung ambil dengan gajah gelap kawan. Tapi putih memilih ambil gajah terang. Pion ambil gajah F5. Berikutnya ada benteng D1. Tidak mau ambil, saya kasih di petak D1. Tidak berani ambil. Apa yang menjadi masalah tadi jika benteng ini diambil menggunakan gajah gelap? Masalahnya di sini, gajah akan ambil pion E4 kawan. Segera eliminasi kuda dan skakmat satu langkah. Posisi ancam menteri. Kalau menteri ambil gajah, maka langkah berikutnya korban kuda di sini. Ambil pion F2 skak garbuan pada raja. Ambil oleh benteng, giliran kuda satunya ambil pion G3 skak garbuan raja menteri. Menteri tetap jatuh kawan. Tadi selepas benteng meluncur ambil kuda D2, dia memilih ambil gajah terang. Masalahnya ada benteng D1. Saya kasih lagi benteng di D1. Ya, idenya skakmat tentu ya. Kalau benteng pukul benteng, kuda ambil pion F2 skakmat. Apa langkah berikutnya? Gajah E3. Tapi menteri jatuh, repot juga.
Di sini pion H3. Kuda ambil pion F2 skak. Di sini putih menyerah. Benteng tidak bisa ambil kuda karena posisinya kena pin kawan. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan, raja naik ke petak H2, langkah paksaan. Berikutnya benteng pukul benteng dan diikuti dengan langkah kuda, mungkin ke sini bisa skak mat. Nah, blokade mungkin dengan kuda H4, gajah sikat kuda H4, mungkin gajah ambil benteng F1, terserah kalian mau main seperti apa. Di sini pun akan terjadi skak mat kawan. Apapun varian yang kalian pilih akan terjadi skak mat. Banyak sekali opsi yang bisa kalian pilih, tapi tidak bisa menghentikan skak mat. Sampai di sini, apakah game ini cukup menghibur kalian? Nanti akan admin carikan game brutal lainnya. Oke, semoga menghibur. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.